Terima kasih Mas Abi ya, rekan-rekan dari media. Jadi perlu saya jelaskan kegiatan ini kebetulan saya ada pendampingan di Polres Jakarta Pusat sehingga kita bisa ketemu. Yang terpenting adalah kami perlu klarifikasi berkaitan telah beredarnya statement dari saudara Hadi berkaitan dengan kegiatan yang terdahulu berkaitan dengan kita mengunjungi Dinas Sosial Jakarta Utara. Di mana setelah kita klarifikasi terdahulu sehingga kita komunikasi dengan pihak Dinas Sosial. Jadi yang perlu saya luruskan, putri-putrinya ini bukan seperti yang dikatakan membawa atau mengarahkan bapaknya kepada Dinas Sosial. Tidak. Tapi hanya untuk meluruskan bahwa setiap manusia, setiap warga Indonesia punya hak yang sama, Mas. Jadi kalau orang nggak punya keluarga, nggak punya uang, terlunta-lunta, ya kita bisa minta perlindungan ke negara. Dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Dan saya sudah ketemu langsung dengan Kepala Bidang Penindakan. Kita sharing waktu itu, kita sharing. Nah, ini merupakan upaya pengenalan, upaya pemberitaan bahwa seandainya keluarganya Pak Tarno tidak mampu, ya Pak Tarno ini masih warga negara yang mendapatkan hak ya sebagai warga negara, perlindungan maupun pelayanan. Dan di situ dijelaskan secara gamblang mekanismenya, gitu loh, bahwa tapi saya garis bawahi itu sifatnya konseling, konsultasi, di mana semua itu harus seizin saudara-saudaranya. Makanya sini saya perlu tekankan kepada saudara Nanang, kakak-kakaknya Aisyah, yang lainnya maupun Pak Hadi maupun siapapun yang mendengarkan ini. Jadi sifatnya konsultasi. Nah, dari di situ kita mendapatkan pembelajaran bahwa dari Dinas Sosial Jakarta Utara apabila itu rencana itu terakomodir, tidak serta-merta nanti dari Dinas Sosial akan membawa merekomendasi Pak Tarno itu untuk berobat. Nah, setelah ternyata nanti itu, ini rencana awalnya, setelah semua itu dilakukan atas rekomendasi Dinas Sosial Jakarta Utara, apabila Pak Tarno harus menginap, mendapatkan itu, mereka akan siap membantu. Terus apabila setelah pelaksanaan itu ternyata Pak Tarno sehat, pulih kembali, diserahkan kembali kepada anak-anaknya. Setelah diserahkan, ya kembali kepada anak-anaknya, apakah dititipkan ke Dinas Sosial atau dirawat kembali. Jadi jangan dipelintir, ya itu. Jadi terus yang kedua, kami perlu meluruskan baik itu ke para pihak, juga saya mengetuk kepada netizen ya, saya lihat juga netizen perlu diluruskan apa yang kami bantu, apa yang kami berikan kepada Halimah maupun Aisyah itu secara gratis. Ya, saya tidak memberikan atau tidak memungut biaya kepada mereka. Itu semata-mata saya peduli dan memang itu adalah kewajiban secara moral bagi kami praktisi hukum membantu ya, itu saya berikan ke mereka cuma-cuma, Mas. Jadi tidak benar daripada bayar lawyer lebih baik buat ngerawat bapaknya, tidak. Jadi mereka saya membantu dengan ketulusan karena saya melihat bapaknya. Kalau kemarin itu kan secara nyata kita bisa lihat benar-benar terjadi gitu loh. Bapaknya dijemur, diajak jualan di TikTokan dan sebagainya. Ini kan sangat mengetuk hati kami sebagai tim praktisi hukum. Terus yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan kepada siapapun bahwa keberadaan Aisyah maupun Halimah itu di saat benar-benar merasa terusik hati sanubarinya.
Jadi jangan kebalik-balik anak-anaknya pada datang setelah donasi, tidak. Mereka datang minta bantuan kami, kita klarifikasi, memang ada kejadian itu, Mas. Ya, kejadian itu yang sebenarnya tidak patut dan tidak pantas. Nah, itu barangkali, Mas. Nah, saya mau menanggapi masalah ke dinas sosial tadi, Pak ya. Saya pernah mengkonfirmasi soal ini kepada Slamet, dan Slamet ini mengatakan bahwa dia pernah menyampaikan juga ke Pak Tarno katanya, kata si Slamet, bahwa Pak Tarno dibawa ke dinas sosial, emang dia anak gebel gitu atau orang gila, masa dibawa ke dinas sosial gitu. Jadi ada statement seperti itu dari Slamet. Tanggapan gimana? Ya kami secara positif saja. Itu haknya putra-putrinya Pak Tarno. Dan sifatnya itu konsultasi. Konsultasi. Supaya anak-anaknya ini tidak hilang arah. Tidak hilang haram. Tapi secara nyata memang ada kejadian. Dan perlu kami ingatkan kepada saudara Slamet, saudara Dewi, maupun saudara Hadi ya. Di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi, di mana seorang Aisyah maupun Halimah ini adalah putri kandungnya Pak Tarno. Beban moral itu sangat beda ya, saudara Slamet. Kalau Anda mengatakan itu, ini anaknya, ya. Saya juga menghimbau kepada Pak Tarno, mudah-mudahan Allah membuka kolbunya Pak Tarno. Apa yang diperjuangkan pada hari ini itu semata-mata perjuangan seorang anak untuk melindungi harkat martabatnya orang tua. Ya, saya ketuk juga kepada Nanang dan saudara-saudaranya. Ya kan? Dia pasti miris gitu loh. Karena apa? Beban moralnya berbeda. Satu kasih contoh. Dia pasti akan ditanya sama suaminya. Ditanya sama anaknya, dan itu akan membekas seumur hidup. Itu kakekmu dan sebagainya. Beda dengan kalian. Ya, jadi jangan kebalik-balik. Jadi jangan dibalik antara kedudukan ilmu dengan adab. Saya berharap adab lebih tinggi. Ya, adabnya seorang anak membela. Justru kalian harus merangkul, bukan memusuhi. Jadi saya tekankan, saya membela Aisyah maupun Halimah semata-mata saya melihat seorang anak berjuang. Dan syukur alhamdulillah sekarang kelihatannya Nanang yang dari awal tidak muncul, sekarang muncul. Itu kan menjadi hal yang positif. Terus berkaitan ya, saya ucapkan terima kasih kepada para donatur ya yang memberikan bantuan kepada Pak Tarno. Ya mudah-mudahan itu menjadi pahala bagi pemberi, bagi para donatur yang memberikan donasinya. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat Pak Tarno, buat kesehatannya. Bukan semata-mata kepentingan Halimah maupun Aisyah, barangkali juga anak-anaknya yang lain, Mas. Jadi saya yakin seorang anak tentu berbeda dengan orang lain. Ya. Karena jeritan anak itu bagian dari jiwa orang tua, berbeda dengan tetangga, dengan saudara dan sebagainya berbeda. Ya, jadi saya luruskan itu, kedudukan Aisyah ini semata-mata kepingin melihat bapaknya tidak diperlakukan seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang Pak Tarno kelihatannya sudah mulai membaik ya, saya mulai baik ya kan. Dan Aisyah tidak akan mengganggu. Mengganggu kalau kalian perlakukan Pak Tarno seperti kemarin. Telanjang, diekspos dan sebagainya. Itu yang mengetuk hati saya untuk membela mereka. Coba kalau dibalik seandainya Anda sebagai Aisyah melihat bapak kandungnya diperlakukan seperti itu. Jadi kalau dari pepatah Jawa mengatakan ya ojo jiwit, kalau nggak mau dicubit, jangan mencubit. Jadi tepuk seliro, saling introspeksi. Jadi beberapa kali saya menyampaikan justru seharusnya kalian mempersatukan hubungan antara anak sama orang tua gitu loh. Karena biar bagaimanapun juga ada baiknya Pak Tarno, ada nggak baiknya Pak Tarno, ya Aisyah sama Halimah akan berdampak. Begitu juga putra-putrinya yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua.
Jadi saya mohon dengan sangat kepada netizen supaya tidak tidak apa ya, memberikan penilaian yang terlalu berlebihan. Jadi semata-mata apa yang dilakukan Aisyah maupun Halimah itu membela marwah, membela harkat martabatnya Pak Tarno. Kalau harkat martabatnya Pak Tarno terjaga, tentu anak-anaknya juga akan mendapatkan pahala itu barangkali. Mbak Aisyah nih, gimana sih Mbak Aisyah menanggapi tanggapan netizen yang bahwa Mbak Aisyah dianggap baru muncul ketika ramainya donasi? Iya. Sekarang saya mau mengeluruskan aja. Kan kemarin kan semua orang pada menanyakan, di mana sih anaknya ini? Kemana aja sih selama ini anaknya? Jujur aja, saya sebelum donasi ada atau rame-ramenya Bapak, saya itu udah ada sebenarnya karena saya ngeliat bapak saya itu kejemur atau dia berdagang di pinggir sekolah-sekolahan. Makanya sampai saya minta tolong sama Pak Budi, Kapten Utomo ini, saya minta tolong Pak, tolong saya Pak, bantu saya, mendampingi saya. Saya melihat bapak saya miris hatinya, seperti apa sih Anda contohnya kalau seumpama kayak saya, pastilah keketuk hatinya. Makanya saya terjun minta tolong kepada Pak Budi. Oh, seperti itu. Nah, ini sekarang kenapa Mbak Aisyah sendiri nggak mengambil Pak Tarno ke Mbak Aisyah sendiri gitu untuk merawat? Waktu itu udah saya coba, udah saya minta ke bapak ke sana, minta jemput. Yaudah aku jemput sama Pak Budi. Udah sampai di sana bapak berubah pikiran, nggak tahu kenapa, bilang katanya nggak mau. Bapak minta nginep di sini, makanya ya udah bilangnya besok. Besok juga ini sampai saat ini belum saya jemput-jemput lagi. Mungkin ada satu orang atau berapa orang yang membisikkan bapak yang nggak mau ikut sama Isa. Oh, ada yang nggak mau ketemu Mbak Aisyah. Ya mungkin saya menduga atau terduga itu saya adalah satu orang itu yang suka membisikkan bapak. Tapi menurut kamu sendiri, kamu dibatasi nggak sih untuk berjumpa dengan Bapak? Sebenarnya sih kalau bahasa mereka nggak ngebatasi, cuma saya sendiri merasakan gimana ya. Saya datang itu posisinya emang suka malam. Cuma kan namanya malam karena posisi bapak itu kalau ditemuin agak susah. Bapaknya lagi belanja, apa bapaknya lagi istirahat. Jadi sebisa saya malam karena posisi saya kan pekerja kemarin. Sampai saya keluar dari kerja ya insya Allah saya ingin merawat bapak, niatnya itu. Cuma ya sampai sini saya belum bisa ngambil bapak. Oh, dia udah berhenti kerja sekarang, Mbak Aisyah. Saya udah berhenti kerja. Oh, hanya untuk berniat untuk merawat Bapak kembali gitu ya? Iya niatnya emang seperti itu kak. Kapan terakhir ketemu Bapak? Pas bapak dapat bantuan dari Willy Salim, pas besoknya saya emang datang. Itu terakhir. Iya terakhir. Tapi udah ucap upaya untuk bawa Bapak pulang ke rumah kamu. Iya bilang katanya yaudah nanti aja bapak ntar Isa jemput aja ke sini. Semalam juga bapak telepon suruh datang ke sana, cuma posisinya emang udah terlalu malam kan. Emang kadang bapak itu apa sih pikirannya itu kadang beda-beda, kadang ya namanya balik lagi kayak anak kecil gimana gitu kak, berubah-berubah. Ke sini nih bapak, jemput bapak, ntar udah sampai sana kadang nggak mau ikut, ntar kadang minta antarin ke rumah Ibu Lisa, ntar udah nyampe Ibu Lisa antarin lagi ke Ibu Dewi. Bapak tuh sering nelpon ke Isa minta jemput-jemput gitu. Tapi kamu melihat Bapak itu sekarang bersama Dewi itu bagaimana sih melihatnya? Karena kan Bu Lisa bilangnya penuh tekanan di Dewi itu. Kamu sendiri sebagai anak melihatnya gimana? Saya sih nggak pernah dengar dari bapak, cuma kemarin yang saya duga ini posisinya dia selalu menjelekkan istrinya. Katanya bapak tuh suka diomelin lah Sama siapa? sama istrinya, Siapa nih maksudnya istrinya? ya Ibu Dewi. Oh, Ibu Dewi ini katanya ngomongnya bapaknya tuh suka dimarahin, bapak lu suka di marah-marah lah, suka berantem lah katanya gitu kan. Posisi itu bapak emang gak pernah cerita, mungkin bapak ini ya cuma bisanya cuma nangis aja. Mas saya bilang bu emang bener ibu suka marah-marahin bapak. Bapak aja didengerin kata gitu. Padahal mas saya tahu tuh dari yang si Selamat ini, emang saya pernah dengar dia sendiri yang cerita sama saya, bapak suka dimarah-marahin bapak lu. gimana sebagai anak melihat bapaknya yang sedang kondisi sakit tapi di posisi yang seperti ini gitu? Ya Sama ya kalau kemarin sih saya
hati siapa sih Kak yang namanya anak di seperti itu, ayahnya pastilah ya nggak terima. Cuma insya Allah ke depannya saya lihat Bapak udah nggak di dagang berjemur-jemur, udah enggak. Cuma kan Bapak udah ada kios, insya Allah ya ke depannya selamanya Bapak seperti itu. Cuma kalau sampai Bapak diekspos lagi atau menerima job keadaan belum sehat, ya tetaplah anak mana yang nggak terima ya Kak ya. Nah soal donasi kamu nggak masalah ya? Itu diperuntukkan untuk apa? Ih, Totalnya berapa? Kamu masalah nggak soal itu? terus terang aja Kak, banyak orang yang pada nanya donasi, tapi saya emang nggak tahu menahu soal itu. Kalau emang kakak mau nanya donasi, kakak tanya aja yang menerima atau yang memegang. Oh kamu nggak mempermasalahin itu. Yang penting Enggak. bapak kamu, Pak Tarno, nggak dieksploitasi lagi. Iya, keinginan saya sama Pak Budi itu cuma hanya itu, nggak mau sampai bapak saya diekspos lagi. Nah kabarnya kamu sama Pak Budi ini udah berencana untuk bikin laporan Pak. Itu bagaimana Pak kelanjutannya? Ya kita lihat ya Mas, kita lihat kalau memang ternyata mereka tetap mengabaikan, ya tentu saya serahkan kembali kepada si Aisyah maupun Halimah. Ya karena biar bagaimanapun juga ini tidak terpisahkan hubungan sebab akibat ini. Jadi jangan dipikir apa yang mereka lakukan itu tidak berdampak hukum, tidak berdampak hukum. Tapi paling tidak dengan adanya kejadian ini masyarakat juga melihat menilai ya. Kalau ternyata apa yang dilakukan itu tidak pantas dan sebagainya, secara tidak langsung masyarakat juga akan kontrol gitu, kontrol. Kalau berkaitan dengan donasi sejauh ini anak-anak tidak mengarah ke sana ya. Mereka tidak mau hanya bapaknya dijemur dan job dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga Pak Tarno dalam kondisi sakit, Mas. Kalau dipaksakan seperti apa dikasih hiasan, dikasih topi, kasih apa itu semakin apa ya, semakin menyakitkan hati anak-anaknya ya, khususnya Aisyah sama Halimah. Ya, jadi kita lihat seperti apa ya. Kalau kemarin kan memang kita lihat perkembangannya. Tidak menutup kemungkinan apabila mereka tetap melakukan hal-hal yang menurut kami sangat merugikan klien kami, ya tentu kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Bicara masalah somasi, Pak, saya pernah konfirmasi juga kepada Selamat bahwa dia tidak pernah menerima somasi, katanya. Ya, Itu karena udah berapa kali Bapak menerima somasi atau somasi seperti apa yang Bapak layankan? somasi itu bisa tertulis maupun tidak tertulis. Ya, somasi itu adalah bentuk klarifikasi. Ya, karena kita melihat munculnya ini dari media, saya sampaikan secara terbuka. Terserah Anda menganalisanya, menyingkapinya, mau tertulis atau tidak. Tapi paling tidak kalau Anda abaikan, ya tidak menutup kemungkinan anak-anaknya akan melakukan upaya hukum. Oh, berarti somasi yang Bapak maksud adalah ucapan klarifikasi di media seperti itu? Ya, kan saya sudah terangkan secara mendetail. Kami mensomasi terbuka. Karena secara tidak langsung Anda melakukan hal-hal yang diduga merugikan kenyamanan, merugikan harkat martabat Halimah dan Aisyah, itu tidak terpungkiri. Tapi kalau Anda masih melakukan hal yang seperti itu, ya tentu kami akan berjuang untuk mencari kebenaran itu. Lalu dari somasi terbuka itu tanggapan atau respon seperti apa yang Bapak harapkan? Ya ternyata responnya baik Mas ya. Secara tidak langsung dengan adanya putranya Nanang masuk ke, artinya kan peduli. Ya, peduli. Jadi kita singkapi secara positif saja. Terus juga banyak bantuan contohnya. Artinya para donatur ini mengharapkan hal yang terbaik juga untuk Pak Tarno. Ya. Terus saya lihat kemarin juga ada Panji ya, Panji melakukan kegiatan-kegiatan membantu dan itu kan bagian dari perjuangannya Aisyah dan Halimah. Aisyah dan Halimah. Jadi semua itu ada efek. Kalau mungkin saya sebut ya efek Halimah dan Aisyah sehingga terketuk. Terlepas itu mereka memikirkan atau melihat dari sudut pandang ya itu silakan aja. Tapi yang terpenting apa ya menurut pandangan saya ya sudah ada reaksi dan tentu ya mereka yang
di sekeliling Pak Tarno saat sekarang ya pasti akan dikontrol sosial juga ya, kontrol sosialnya masyarakat, para netizen gitu loh. Tapi kita nggak masuk ke ranah baik itu keuangan dan sebagainya. Yang terpenting dua hal, Pak Tarno tidak dieksploitasi, tidak diekspos ya kan dengan kelemahan dia. Yang kedua ya job-job tadi itu. Karena apa? Yang dikhawatirkan Pak Tarno drop sehingga itu akan merugikan putra-putrinya ya. Terus yang kedua ya tadi yang di depan tadi saya luruskan. Jadi tidak ada anaknya, hanya sifatnya konsultasi. Kalau kita membuat laporan polisi pun sifatnya konsultasi dulu. Ya, tapi apabila ternyata mereka mengabaikan dan menghilangkan etika, menghilangkan moral, ya tentu seorang Aisyah maupun Halimah ya pasti ada batas. Dan ingat ya, kedudukan Aisyah sama Halimah ini bukan pribadi. Dia juga punya suami, dia punya anak, dia punya mertua, dia punya keluarga, saudara dan sebagainya. Dampaknya akan sangat luar biasa Pak Slamet, Pak Hadi maupun Mbak Dewi ya. Jadi juga begitu juga saya juga cukup senang juga melihat si Nanang muncul ya saya. Ya, jadi kamu seorang anak laki-laki ya seharusnya kamu membela bapakmu, melindungi adik-adikmu. Tapi alhamdulillah dengan jeripayah Aisyah sama Halimah dia terketuk juga barangkali. Dan perlu saya ingatkan Nanang maupun saudara yang lainnya, Aisyah dan Halimah sama sekali tidak ada masuk ke ranah ini keuangan. Saya dengar langsung dari mana, dari suami Aisyah, dari suami Halimah, semata-mata hanya kepedulian seorang anak. Suaminya ya bertanggung jawab juga untuk membela istrinya karena di situ ada mertuanya, ya ada anaknya pasti nanya itu kakek dan sebagainya. Itu hal yang lumrah. Jangan kebalik-balik ya. Saya mengharapkan adab dan moral yang diutamakan. Moral seorang anak, moral seorang teman, kalau Anda merasa sebagai teman atau merasa sebagai kakaknya Pak Tarno, ya seandainya Anda sebagai posisi di Aisyah maupun Halimah, apa yang Anda lakukan itu? Oke, ini penekanan saja nih. Berarti Mbak Halimah sekarang sudah melihat bahwa Slamet dan Dewi sudah tidak mengeksploitasi Pak Tarno. Dan untuk kelanjutannya, jadi atau tidaknya membuat laporan seperti apa? Kalau masalah laporan saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Itu keinginan kamu karena melihat sekarang Bapak sudah tidak dieksploitasi? Ya keinginan saya buat saudari Slamet jujur aja ya Bang. Kenapa sih dari awal lu masuk kehidupan bapak gua tuh lu itu jadi jauh sama gua itu. Jadi komunikasi seorang bapak ke anak jadi berkurang. Kan awalnya kan sering ke rumah kan, posisinya mau masuk jadi manajer bapak, nggak taunya di sini lu perkenalkan manajernya bukan lu, katanya lu cuma asisten atau supir, nggak taunya manajernya orang lain. Maksudnya Isa bukannya apa-apa Bang, kita kan seorang anak atau bapak, janganlah kayak gitu. Jadi taunya orang itu saya di sini tuh muncul karena donasi bapak, tapi kan dari awal juga kan kedekatan Isa sama bapak kan kayak gimana Bang. Tapi kenapa posisi begini Isa semakin jauh sama bapak? Mungkin ya lu suka ngadu domba ya, kan lu emang tukang ngadu domba Bang. Iya. Iya jujur aja emang saya itu jadi benci sama si Slamet, jadi benci. Bencinya apa? Karena posisinya Slamet ini suka ngaduin bapak lah yang begini-begini. Apa contohnya buktinya mungkin yang di domba ini? Yang ngadu domba kayak misalnya kayak Isa suka mau masuk kehidupan bapak. Katanya, Bang, Isa pengen tahu ke bapak, mana bisa bapak lu lagi sibuk. Nggak taunya ntar penyampaian bapak nggak tahu seperti apa. Kita juga kan namanya posisi dia yang ngobrol berdua. Mau naruh bapaknya di dinas sosial. Iya, bilangnya mau naruh di dinas sosial itu saya itu sistemnya tuh cuma mau konsultasi kepada pihak di sana sama Bapak Kapten ini, Bapak Budi. Tapi kenapa semua orang menyalahkan anaknya?
kok ini anaknya malah mau taruh bapaknya di panti jompo atau dinas sosial, padahal kita tuh belum ke sana, mau baru menanyakan apa konsultasi. Nah Bapak, Pak Budi, gimana tanggapannya Pak soal ini jadi atau tidaknya membuat laporan? Kayaknya kayak udah mereda nih emosi antara Isa dengan pihak sana, dengan sudah tidak mengeksploitasi bapaknya lagi. Ya itu kita nggak bisa paksakan ya Mas ya, paksakan. Tapi pada intinya kami sebagai kuasa hukumnya Halimah maupun Aisyah, kami siap membantu mendampingi apabila ternyata terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Ya itu yang pertama. Dan saya dengar juga dari Bu istrinya ya, istrinya Bu siapa? Bu siapa? Bu Syariah juga ada upaya-upaya hukum juga. Saya juga sudah komunikasi dengan lawyernya. Ya, mungkin saya besok juga akan komunikasi seperti apa. Karena di sini ada dua elemen ya Mas yang tidak bisa terpisahkan di dalam kehidupan Pak Tarno. Ya ada anaknya yang tidak suka bapaknya dieksploitasi, tidak suka disemena-menakan dan sebagainya. Juga ada istri sahnya juga gitu loh. Tapi semua saya nggak masuk terlalu jauh, tapi kita sedang membangun komunikasi itu. Tapi rencana Bapak sama Aisyah ini untuk melaporkan ke Polda itu udah dari jauh-jauh hari nih Pak. Betul. Dan bahkan udah direncanakan hari ini. Ya. Apa pertimbangannya yang membuat akhirnya ditunda? Kita lihat. Kita kan nggak bisa serta-merta ya. Kita serta-merta. Memang setelah kita konsultasi di Polres Jakarta Utara, kita diharapkan konsultasi ke Polda Metro Jaya. Tapi tentu saya sebagai praktisi hukum tidak mentolerir adanya perbuatan-perbuatan yang merugikan. Baik itu merugikan secara perbuatan melawan hukum ya yang menimbulkan, tapi juga berkaitan dengan tindakan-tindakan yang mengarah ke unsur pidana. Ya unsur pidana itu ya contoh menyiarkan. Ini sedang kita menyusun. Jadi bukan berarti Halimah dan Aisyah tidak melakukan upaya. Upaya itu berkaitan dengan perbuatannya. Ya di mana di situ ada kerugian ya, kerugian dari harkat martabatnya Aisyah maupun Halimah. Terus yang kedua, apabila memang ada indikasi unsur pidananya, ya tentu harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kan berkaitan dengan hubungan antara hubungan anak dengan Pak Tarno. Tapi ada hubungan antara personal dengan hukum. Tapi di case ini ada unsur pidananya nggak? Ada. Nah Bapak sendiri sebagai kuasa hukum dari anak Pak Tarno, ada kekhawatiran nggak jika nanti pihak Selamat dan Dewi yang malah melaporkan duluan nama baik? Iya itu silakan saja. Karena kan sini udah anak-anak Pak Tarno, Isa dan Halimah sudah gembar-gembor soal eksploitasi. Betul. Dan itu kan tidak terpungkiri ya, tidak terpungkiri. Tapi tentu kita sebagai orang yang menyadari ya bahwa manusia tidak sempurna. Saya berapa kali dalam wawancara selalu mengharapkan ayolah dibuka ruang komunikasi. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menyudutkan. Justru apabila hal itu terjadi, ya tentu tidak menutup kemungkinan akan mengarah kepada ya perkara yang mengarah kepada peradilan. Bahkan kemarin saya lihat Densu ya, di podcastnya Densu, ya saya berharap kepada Mas Densu ya berikanlah ruang keluarganya Pak Tarno supaya balance gitu loh. Jadi di sini ada adab, ada moral, tapi ada hukum juga gitu loh. Ya tentu di sini harus kita singkapi, tapi pelan-pelan kita luruskan dulu. Jadi bukan berarti saya sebagai kuasa hukum Aisyah maupun Halimah ngerem, enggak. Kita luruskan dulu satu persatu. Ya kalau kemarin katanya Aisyah dikatakan anak durhaka, mau enggak, bukan seperti itu. Boleh dicek di dalam wawancara kami, klarifikasi kami.
sifatnya konsultasi. Terus yang kedua berkaitan munculnya Aisyah Halimah di saat gencar-gencar, kita nggak masuk ke ranah donasi. Ya, toh nyatanya mereka yang kelola, ya kan, karena kita tidak bisa membatasi orang untuk peduli dan sebagainya. Tapi yang terpenting sekarang banyak banyak apa ya, rekan-rekan dari Pak Tarno, dari artis maupun aktor yang peduli ya. Saya berharap lebih baik mengarahkan kepada kesehatan, kesehatan dan kesehatan itu yang utama. Itu barangkali Mas. Oke, terakhir mungkin Mbak Isah nih, mungkin apa sih yang mau disampaikan di tengah kerinduan dengan Bapak? Apa yang mau sampaikan ke Pak Tarno sendiri? Ya kalau buat sampai ke Bapak, Isa sih mintanya Bapak sehat selalu. Isa udah senang ngelihat Bapak kemarin udah bisa berjalan tanpa memakaikan alat kursi roda ataupun alat bantu berdiri. Cuma Isa di sini Pak, Isa gimana Pak? Isa juga selalu pengen nangis Pak. Bapak ngelihat nggak sih semua orang itu pada nyalain Isa? Kan Bapak kan di sini kan tahu kan Isa kayak gimana. Bapak dulu sering datang, Isa juga sering datang. Tapi kenapa Isa yang disalahin Pak? Isa sayang sama Bapak. Tapi kenapa sih netizen ini menyalahkan anaknya? Karena kan mereka nggak tahu Pak, Isa kayak gimana sama Bapak. Isa tahu luar dalam Bapak tahu. Bapak juga tahu kan mana yang sayang sama Bapak tahu kan Bapak juga. Isa pengen Pak, Bapak buka hati Bapak mana yang sayang mana. Sekarang buat netizen ya. Sekarang Isa mau ngomong apa ya, yang dari hati. Saya mah orang susah. Semiskin-miskinnya saya, seenggak mampunya saya. Apa salah saya merawat Bapak? Seenggak bisa makan, masa Isa sehari nggak makan. Isa sanggup ngerawat Bapak. Saya terima kasih buat yang membantu Bapak atau yang memberikan donasi kepada Bapak. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga yang memberikan rezekinya makin bertambah. Diselesaikan urusannya, masalahnya dunia akhirat. Yang dirinduin Bapak itu banyak dari tahun 2012, 13 ke sini itu kita nggak ada konflik, nggak ada, kita akur aja, nggak ada masalah. Dari tahun 2012 itu Bapak itu sampai kemarin tahun 2004 itu udah mau sakit itu kita masih berhubungan, masih komunikasi, telepon-telepon. Terus Bapak juga kalau itu suka ngajak-ngajak Isa gitu. Contoh ya, misalnya Bapak lagi ada acara di sekolahan atau acara di Taman Mini, Bapak selalu ngajak Isa, selalu Isa mau ikut nggak ke Taman Mini, Isa mau ikut nggak ke sini. Ya ibaratnya Bapak sambil ngajak main cucu-cucunya atau ngehibur Isa gitu. Tapi saat ini nggak pernah seperti itu lagi. Mungkin Bapak emang lagi sakit ya Kak ya. Cuma insya Allah Bapak biarin sembuh lagi. Keinginan Isa seperti yang kemarin lagi Pak. Bapak dekat sama cucu-cucunya, termasuk anak-anak Isa? Iya kalau kemarin deket, sayang. Tapi kalau saat ini Bapak agak jauh. Mungkin dia juga kan posisinya aja kan sakit. Anak-anak suka nanyain kakeknya. Iya, itu kakek sakit katanya gitu. Kalau untuk sekarang, paling yang gede, yang Jopan emang udah ngerti ya. Mak kapan mak kita main lagi ke kakek? Mak kapan sih kita kayak kemarin sempat jalan-jalan ke Taman Mini sama kakek? Emang sih kita ke Taman Mini tuh nggak ngapa-ngapain. Kita cuma bawa nasi atau bawa lauk, itu kita makan di emperan aja. Isa juga nggak pernah minta uang ke Bapak, nggak pernah. Tapi kan satu sisi kadang ya ada yang cemburu sama Isa. Ya ada lah kakak-kakak saya yang cemburu sama saya, padahal kita sama. Cuma posisi saya kan suka masih komunikasi ya sama Bapak. Kalau yang lain kan nggak pernah komunikasi sama Bapak. Jadi di sini cemburunya sama Isa karena Isa deket sama Bapak. Tapi kalau masalah uang, Bapak itu sama rata, nggak ada yang namanya Isa dikasih, anak yang dikasih enggak. Padahal mah Isa juga jarang dikasih sama Bapak, tapi Bapak suka peduli sama Isa sih lewat komunikasi aja itu Kak. Aku pengen situasi seperti dulu lagi. Iya, saya pengen, makanya saya minta bantuan kepada Bapak Budi, gimana caranya. Saya minta tolong sama Pak Budi. Banyak yang bilang, saya ini katanya orang susah. Tapi bapaknya mau taruh di panti jompo, buat apa duitnya? Mau bayar lawyer katanya.
Bapak ini nggak minta bayaran. Saya juga Bapak ini karena tulus mau membantu saya. Karena saya emang orang nggak punya, saya orang miskin. Makanya Bapak mau bantu saya.